Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang batik Pekalongan. Batik Pekalongan merupakan batik pesisir yang paling kaya akan warna. Ciri khas batik Pekalongan yakni didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selain memiliki motif bunga yang cerah, ciri lain dari batik Pekalongan ini juga memiliki motif garis dan juga titik pada setiap hasil kerajinan batik tersebut. Dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan batik di Pekalongan telah mulai dilaksanakan pada masa kerajaan Mataram Islam sekitar abad 17 Masehi. Dalam dokumen milik VOC disebutkan bahwa pada tahun 1740 pernah terjadi pengiriman kain dari Pekalongan ke Batavia dengan omset sebesar 20.000 riel Spanyol per tahun. Ketika Sultan Agung memerintah kerajaan Mataram, di Pekalongan sudah ada penjual batik Pronocitro, yakni seorang saudagar batik Pekalongan yang bernama Nyai Singo Barong. Sedangkan pembuatan batik di wilayah Pekalongan diperkirakan sejak tahun 1830 atau pasca perang. Ini menjelaskan ciri-ciri khas batik Pekalongan. Ciri-ciri khas batik Pekalongan itu memiliki 5 ciri khas. Yang pertama memiliki warna yang cerah. Yang kedua memiliki motif yang memiliki motif garis dan titik. Yang ketiga memiliki motif yang mayoritas bunga atau kebanyakan motifnya itu bunga. Yang keempat yaitu memiliki motif jelamprang. Motif jelamprang itu motif yang disatukan antara garis titik dengan garis yang berikutnya. Yang kelima memiliki motif khas keturunan Tiongkok. Sekian, terima kasih. 1. Motif jelamprang. Pola ini umumnya dibuat dengan memakai lebih dari 2 warna. Polanya memiliki aksen geometris yang sangat khas. Makna dan filosofinya menggambarkan tentang budaya Islam yang senang bersilaturahmi dan selalu hidup secara guyup dan rukun. Filosofi lain dari jelamprang adalah lebih berkenaan tentang budaya umat Hindu. Yang kedua, motif liung. Motif ini merupakan gabungan dari naga dan burung phoenix. Naga merupakan hewan yang sangat dihormati di Cina, sementara burung phoenix merupakan sebuah burung legenda. Kedua hewan tersebut memiliki filosofi sendiri-sendiri. Naga menggambarkan kekuasaan dan kekuatan yang menyatu, sementara burung phoenix menggambarkan keindahan dan keagungan. Yang ketiga, motif sawat. Dalam bahasa Jawa, sawat berarti melempar. Sebagian orang Jawa memiliki kepercayaan bahwa alam semesta dikendalikan oleh para dewa. Batara Indra adalah nama salah satu dewa yang senjatanya adalah kilat. Bentuk senjata ini menyerupai ular bertaring tajam. Bentuk pola ini memiliki makna yang sama, yakni dilempar untuk perlindungan. Jadi intinya adalah melindungi atau mengayomi. Yang keempat, motif semen. Nama semen konon diambil dari kata semi. Dalam bahasa Jawa, semi berarti tumbuh atau bersemi. Makna batik Pekalongan yang satu ini adalah tentang kehidupan yang dapat bertumbuh, bersemi, dan berkembang serta makmur. Yang kelima, motif 7 rupa. Inilah salah satu motif yang cukup terkenal di Pekalongan. Pola ini memiliki makna yang sangat dalam, sebab lewat pola ini, para pembatik mengenalkan kekayaan alam khas dari daerahnya. Makna dari motif ini adalah sebagai simbol akulturasi budaya Jawa dengan Cina, yang mana pada kelanjutannya hadir berbagai macam motif sebagaimana disebutkan di atas. Yang pertama, canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Canting ini dipakai untuk menuliskan pola batik dengan cairan malam. Saat ini canting perlahan menggunakan bahan teflon. Kedua, saringan malam. Saringan adalah alat untuk menyaring malam panas yang memiliki banyak kotoran. Jika malam tidak disaring, kotoran dapat mengganggu aliran malam pada ujung canting. Sedangkan bila malam disaring, kotoran dapat dibuang sehingga tidak mengganggu jalannya malam pada ujung canting sewaktu digunakan untuk membatik. Ada bermacam-macam bentuk saringan, semakin halus semakin baik karena kotoran akan semakin banyak tertinggal.
Dengan demikian, malam panas akan semakin bersih dari kotoran saat digunakan untuk membatik. Yang ketiga, kompor. Kompor adalah alat untuk membuat api. Kompor yang biasa digunakan adalah kompor berbahan bakar minyak. Namun terkadang kompor ini bisa diganti dengan kompor gas kecil. Anglo yang menggunakan arang dan lasi sebagai berapian dan memanaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membatik. Bahan dasar untuk membuat batik tulis di daerah Pekalongan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan yang terbuat dari kapas dan bahan sutra. Bahan yang terbuat dari kapas atau biasa disebut mori atau muslin dapat dikategorikan lagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Mori muslin yang digunakan untuk jenis batik halus atau batik tulis, 2. Mori mentah yang digunakan untuk batik cap, dan 3. Mori kasar yang hampir tidak pernah digunakan untuk membatik. Sedangkan bahan yang terbuat dari sutra juga dikategorikan lagi menjadi 5 bagian, yaitu 1 ciuk pik, 2 ciuk cit, 3 ciuk lak, 4 ciuk poa, dan 5 ciuk si. Proses atau langkah-langkah membuat batik Pekalongan. Yang pertama, ngemplong merupakan tahap paling awal atau pendahuluan. Diawali dengan mencuci kain mori, kemudian dilanjutkan dengan pengeloyoran, yaitu memasukkan kain mori ke minyak jarak atau minyak kacang yang sudah ada di dalam abu merang agar kain menjadi lemas sehingga daya serap terhadap zat warna terlebih tinggi. 2. Nyorek atau memula adalah proses menjiplak membuat pola di atas kain mori dengan cara meniru pola motif yang sudah ada atau biasa disebut dengan ngeblat. Pola biasanya dibuat di atas kertas roti terlebih dahulu, baru dijiplak sesuai pola di atas kain mori. Yang ketiga, membatik merupakan tahap berikut dengan cara menorehkan malam bentuk ke kain mori, dimulai dengan ngelowong atau menggambar garis-garis di luar pola dan isen-isen atau mengisi pola dengan berbagai macam bentuk. Di dalam proses isen-isen ada istilah nyecek, yaitu membuat isian dalam pola yang sudah dibuat secara membentuk titik-titik. Yang keempat, nembok adalah proses menutupi bagian yang tidak boleh terkena warna dasar. Dalam hal ini warna biru dengan menggunakan malam. Bagian tersebut ditutupi dengan lapisan malam yang tebal seolah-olah merupakan tembok panahan. Kelima adalah medel, adalah proses pencelupan kain yang sudah dibatik ke cairan warna secara berulang-ulang sehingga mendapatkan warna yang diinginkan. Yang keenam, nyerok atau birah. Pada proses ini, malam pada kain dikerok secara hati-hati dengan menggunakan lempengan logam. Kemudian kain dibilas dengan air bersih. Setelah itu kain diangin-anginkan. Yang ketujuh, bironi adalah penutupi warna biru dan isen-isen pola yang berupa cetek atau titik dengan menggunakan malam. Setelah itu ada juga ngerining, yaitu proses mengisi bagian yang belum diwarnai dengan motif tertentu. Biasanya dilakukan setelah proses pewarnaan dilakukan. Yang kedelapan, menyoga, berasal dari kata soga, yaitu sejenis kayu yang digunakan untuk mendapatkan warna coklat. Adapun caranya adalah dengan mencelupkan kain dalam campuran warna coklat tersebut. Yang terakhir, nomor 9, ngorot, merupakan tahap akhir dalam proses pembuatan sehelai kain batik tulis maupun batik cap yang menggunakan perintah warna atau malam. Dalam tahap ini, pembatik melepaskan seluruh malam atau lilin dengan cara memasukkan kain yang sudah cukup tua warnanya ke dalam air mendidih. Setelah itu diangkat kain, dibilas dengan air bersih dan kemudian diangin-anginkan hingga kering. Proses pembuatan batik tulis Pekalongan. Tahap-tahap pembuatan batik tulis di Pekalongan adalah sebagai berikut. Sebelum kain mori dibatik, biasanya dilemaskan. Caranya adalah dengan merendam mori dalam udara selama 1 malam. Kemudian menerima selama 1/4 jam dan direbus dalam kanci udara atau tajin, atau air rebusan beras yang kadang diberi campuran daun bambu dan sedikit gamping. Cara ini disebut sebagai nganji atau nyekuli. Sebagai catatan, tata kain yang akan digunakan adalah kain sutra. Maka proses penyemplongan, pengetelan, dan ngusun tidak ada. Kain hanya bersih dan dijemur kering, kemudian dikanci.
Pengajian pada sutra harus lebih hati-hati daripada mori, karena sutra bersifat perampang atau jarang serat-seratnya. Apabila pengajian ini kurang baik, maka sulit untuk membatik di atasnya. Setelah kain menjadi lemas, maka tahap berikutnya adalah ngegrengi dan nerusi, yaitu membuat pola pada mori dengan menggunakan malam.